Bang. Oh, Bang. Om Paulus nanya mobil berwarna jagung apa di kerangkeng katanya. Semen dari buang belum? Semen. Mak, lagi ke apa jauh kan? Yul. Oh, apa tu? Oh, siap. Siap. Oke, siap, gerak. Siap, gerak. Jangan kanan, gerak. Tidak, gerak. Pada mandat APP. Hormat, gerak. Tidak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Siap. Wah, berkata kita intinya bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa atas kalian siap? Siap. Oh, lama jawabnya. Itulah saja yang dapat disampaikan. Kurang mohon maaf. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Pada komandan APP. Sebelum kita berangkat bertugas, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pada komandan APP. Hormat, gerak. Juga, gerak. Tanpa penghormatan, bar. Kami bawa calon lurah. Sebenarnya dibawain. Saya minta taruh mana? Iya. BP Barat kedua rangka tugas pokok kami sebagai kawasan lingkungan peran kemas di wilayah Kepala. Ya. 3B di sini juga sekalian data satu aset dari luar kota, kemudian tentang bencana apa yang terjadi di sini, terus keamanan ketertiban, kejadian apa tentang lintas ini. Ya, sementara itu Pak, Ya. atau pembukaan dari saya, nanti ada teman-teman yang ya lah, diskusi lah ya Pak ya. Coba pengantar saya, terima kasih. Sebelumnya makasih atas kunjungan rekan-rekan Satpol PP Polisi ya. Atau Kesmapol. Ada beberapa versi yang saya dengar bahwa Mas ini bahkan dinas sosial juga ada ya tadi ya. Nah, jadi masih belum jelas Tidak isu yang berkembang Pak ya. Ya, jadi belum ada kejelasan instansi mana yang melaksanakan pembinaan di mana saja. Tetapi kalau selama ini berkenan dengan koordinasi Satdimas memang di OTP Pak, OTP Kota Pontianak. Jadi kalau OTP Kota Pontianak minta data ya, untuk sementara ini kami memang meyakini kami menyampaikan data-data Satdimas bentukan dari KPU Pak, KPU perusahaan. Dulu Pak ya. Iya. Dan saya pikir selanjutnya berkenan dengan Satdimas ini sebetulnya bisa dilanjutkan gitu Pak, karena memang orang-orangnya memang yang selama ini turut serta dalam mengamankan masyarakat ini, dan kebanyakan dalam Satdimas di kelurahan ini adalah kasih seksi-seksi apa keamanan tertiban di RT-nya masing-masing. Jadi saya katakan sangat patuh sekali Satdimas kita. Mereka saya pikir lebih aktif pada RT-nya masing-masing. Aturan secara tertulis memang telah dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi
Intinya pada dasarnya kalau untuk di kelurahan ini rata-rata Sampitmas kita di kelurahan ini adalah kalau seksi karena terlibat di Ya, penting hanya gini jawab dan dijelaskan tentang aturan mainnya ini. Iya. Kalau Sampitmas mungkin orang tidak tahu ya tadi ada Permendagri buat jadi saya sempat sekilas baca ya ya. Nah, di Permendagri itu Pak Lurah, ya, Lurah, Kades itu otomatis sebagai pimpinannya kan? Ya betul, pimpinan wilayahnya. Kenapa saya baca Sampitmas? Istilahnya eksklusif. Jadi itu amanah Permendagri. Kalau instansi pembina memang bisa begitu. Karena amanah Undang-Undang 23 2015 dibutuhkan mas itu peraturan dasar di SPM itu memang yang diikuti namanya di provinsi itu ada namanya Satgas Dinas Provinsi. Nah, inilah Satgas Dinas Provinsi di wilayahnya terus di kabupaten kota ada juga namanya Satgas Linmas kabupaten kota sampai di kecamatan itu bahkan namanya Satlinmas. Kecamatan ada Pak? Satgas Linmas, kecamatan Satgas Linmas. Jadi Satgas Linmas ini provinsi, kabupaten kota, kecamatan di desa sama kelurahan itu namanya Satlinmas. Kelurahan sama Kades itu eksekusinya Satlinmas. Jadi otomatis sesuai dengan amanah Permendagri itulah. Nah, SK itu siapa yang buat? SK itu dibuat oleh kecamatan, Pak Camat. Ya, Pak Camat nanti SK pembentukan Satlinmas di kelurahan A, ya, masaknya Pak Lurah, anggotanya. Nah, yang jadi masalah itu anggota kadang. Ya. Nah, terus yang sebenarnya jadi anggota ini, yang jadi anggota itu yang jadi masalah. Anggota itu karena sesuai amanah Permendagri itu Satlinmas ini kan ini kalau dulu namanya Hansip, nah sekarang namanya Satmas. Nah karena kerja sosial ini biasanya pertanyaan berikutnya gajinya dari mana? Iya, karena kerja sosial ini mereka tak ada gaji. Nah dan mereka sebenarnya hanya diberi, kalaupun mau diberi insentif lah istilahnya, bentuknya biaya operasional dan memang ada di Permendagri itu. Insentif ini ya ini penyerahannya apa ke masing-masing anggotanya langsung atau kelurahan. Nah, itu kan insentif ini nanti gini, Lurah. Nah, insentif ini siapa sih yang bisa nanti ngasih insentif? Nah, ini kan pertanyaan lanjutannya seperti itu. Kayak gini. Yang kita tahu mungkin Pak Lurah kan sekarang lagi konsernya ini pemilu. Nah, sebenarnya yang rekrutan untuk menjadi anggota Satlinmas di pemilu itu sebenarnya sudah terdaftar dan ter-SK di kelurahan. untuk Satlinmas sendiri di kelurahan ini operasional mereka ini situasional ya. Jadi menyesuaikan dengan situasi. Gitu ya. Nggak harus selama setahun ini standby gimana gitu. Enggak, dan karena tadi sifatnya sukarela, dia bukan profesi jadi. Dia bukan profesi. Mungkin dia jadi satpam dulunya, kalau dijadikan Satlinmas untuk tokoh satpam nggak apa-apa. Ya. Bisa jadi dia hari-hari dia Gaji bulanan dia dari satpam, itu gaji Satlinmas dia dari kegiatan tadi. Iya. Nah. Kegiatan ya Pak ya. Ya, macam kita Pak RT, Pak juga RT PNS. dengan orang kawinan dari sini dilibatkan sebagai amanan, orang yang punya hajat tuh lah yang ngasih dia kan. Gitu. Tapi utamakan kalau orang di pintu yang dari kelurahan ini pakailah Satlinmas kami ini yang udah ada gitu kan. Diharapkan gitu. Bagi itu gini, di kelurahan ini Pak ada bencana nggak ya? Bencana yang paling parah itu pohon tumbang ya Pak. Pohon tumbang. Dan nggak setiap saat ya Pak ya. Kena angin atau gimana? Itu karena iya angin kencang dan kondisi pohon yang udah tinggi, ada rapuh, limpa. Seperti beliung Dan ya. dalam 2 tahun tuh hanya 1 kali kejadian. Nggak setiap tahun Pak, nggak pernah setiap tahun. Kalau karhutla itu hebat kan daerah Bapak? Karhutla nggak ada Pak, tapi yang bakar lahan
pernah sekali kami menemukannya apa itu di Nipah Kuning kan, kalau ada pertanian Masuk juga situ ya? Nah, Nipah Kuning masuk sini. Nipah Kuning masuk. Oh, masuk. Batasnya pal berapa Pak? Batasnya itu yang paling Nipah Kuning Pak. Bapak masuk berdikari ini di seberang paling itu budaya sudah. Dulu memang sedang itu tuh Kota Pontianak terbit Permendagri 52/2020 tentang batas wilayah. Jadi itu yang di atas itu Pak, mohon maaf. Yang di atas itu hilang tuh Pak. Jadi tinggal tarik lurus ya itu, yang dari warna hijau kanan tuh tarik lurus terus sampai ke kiri. Hilang sekitar 60 hektar gitu lah. Tapi ada potensi bencana karhutla ya? Karhutla sih tidak ada Pak, hutan kita tidak ada ya. Jadi lahan aja Pak, lahan pertanian. Lahan ya. Jadi petani-petani itu yang kita ingatkan, jangan sampai menggunakan lahan. Potensi kriminalitas gimana? Pak Lurah? Potensi kriminalitas lebih cenderung lebih aman sih Pak ya. Aman ya? Aman. Nah, jadi terkait Pencurian pencurian gitu? jarang sekali lah. Ya kita untuk Palima kasus kriminalitas tidak sebanyak Beliung Pak. Tidak sebanyak Beliung, tidak sebanyak SJL karena jumlah penduduk kami sendiri 19 ribuan. Dan untuk wilayah yang rawan kriminalitas sedikit lah, Palima aman. Palima. Ada kebakaran tadi nak rumah? Palima kan bisa dikatakan jarang. Jarang lah ya. Jarang ya? malah. Ya, Alhamdulillah, karena memang padatan penduduknya tidak terlalu padat Pak ya. Nah. Rumah-rumah pun tidak padat. Dan untuk usia bangunan sendiri kan Palima ini masih banyak lahan yang jauh, jadi banyak bangunan yang baru Pak. Banyak bangunan baru yang bangunan dulu itu tidak ada, jarang sekali lah gitu kan, tidak kayak di benua Melayu laut. Banyak bangunan Cina yang kayu, Rumah tua lah. rumah tua gitu. Nah, jadi intinya untuk Palima usia bangunan sih lebih ke ini sih Pak, usia yang baru karena arah pengembangan developer tuh ke Palima. Pak Heri? Nah, terkait itu, misalnya kan mungkin di sini ada masyarakat peduli api atau masyarakat peduli untuk kelompok masyarakat. Ada nggak di sini? Kalau masyarakat ini Pak bersih dari narkoba, Bersih itu dari ada narkoba. di sini. Oke. Kenapa? Kemudian ada juga Yang Tagana itu maksud apa? Tagana nggak Sosial tuh. belum ada, mungkin ya karena mungkin itu Pak ya bencana di Palima alhamdulillah dikatakan relatif tidak terlalu bersih. Bencana Ipan durian, langsat. Tapi kan ada pertanyaan ya. Jadi Pak Lurah begini Pak, pemotoran. Jadi kebijakan ini sebenarnya lama, tapi mungkin nanti kita udah terstruktur kan. Siap. Dengan jumlah TPS berapa Pak? TPS kita 5,29. Kalau kali dua sesuai dengan kebutuhan masyarakat 118. Separuhnya itu udah cikal bakal dari Satibas sudah bisa Pak. Jadi mungkin kita buat secara struktur, mungkin panduannya seperti apa. Nanti yang mulai hari ini kita berhubungan artinya. Walaupun nanti lewat kota mungkin dia akan mengharapkan itu. Jadi belum Pak ada kalau sosialisasi ya Pak ya. Ya belum ada sosialisasi. jadi intinya Pak kalau udah terdata nih kan nanti kita peningkatan kapasitas di kelurahan ini bisa berapa orang kan. Jadi kalau limpasnya udah terlatih siap pakai Pak ujung-ujungnya kan. Jadi Pak Lurah pun aman. Betul. Saya pikir ini Ah, Pak, makin banyak masyarakat yang peduli dengan dan bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Saya pikir makin bagus ini. Ya, untuk- betul. untuk pemerintahan desa atau kelurahan. Jadi keterlibatan masyarakat ini memang kunci utama Pak ya. Siap. Apalagi dengan arahan dari Pol PP provinsi ini bisa hadir di Kota Pontianak, itu mungkin bisa membuka semangat baru untuk Baik. Pol PP Kota Pontianak. Gitu. Dan juga ada jumlah minimalnya berapa Pak Yur? 25. 25. Sesuai Lima puluh kemampuan. lima, Pak. Lebih banyak lebih bagus kan. Ah. Tiap-tiap Kita gaji sebenarnya. Iya. Jadi kita pakai waktu itu Ada kegiatan. paling Iya. di kelurahannya ada berapa RT sih? Ya. Nah, di setiap RT itu bisa pada 1 2. Jadi perwakilan RT. Nah, anggap
Anggapnya tadi di RT-nya ada yang bagian pengamanan. Ya, Itu jalan Biasanya basic kan? gitu, Pak. Nah itu Nah, itu dia. jalan. Nah, Itu Kondisi jalan. paling mana Jadi itu? dapat gajinya dari situ kan ya. Tapi kita buat di Desa Mas. Iya, sebagai bagian pengaman itu terdaftar sebagai anggota Satgas karena lingkaran pengaman. Kalau di sini ada nanti tagana, nah itu menjadi tagana, kita masukkan ke Satgas dulu. Walaupun nanti peran dia di Satgas adalah ditangkap bencana, karena ada di ditangkap bencana. Nanti dia sebagai anggota Satgas dalam rangka tadi tagana tadi. Nah, kalau ada yang tadi BNN itu artinya narkoba. Nah, bisa mungkin di keamanan bisa masuk di situ nanti ini tim 4GN maksudnya. Iya, pencegahan ya. Karena saya masuk di BNN provinsi. Jadi arah kami Pak, kami berharap bahwa lurah segera mendata, segera membentuk rancangan tindakan. Supaya ketika ada data untuk peningkatan kapasitas kita tentunya. Kalau udah gitu ada enak Pak. Ada keterampilan kebakaran, ada kemampuan tata bencana, ada beberapa itu yang memang setelah mereka dilatih Pak. Kita kalau mereka SKK lebih enak. Itu saja Pak tujuan kita sama-sama merangsang. Tidak ada salah benar Pak, kami hanya melihat mungkin ke depannya lagi. Itu harapan kami desa kelurahan kita punya sekali untuk terlatih Pak. Ya. Termasuk pemilu ini kan selesai nanti, tapi kita udah punya. Ya rencana saya saya konfirmasi lagi nih. Saya punya ada rencana kalau memang mau dibentuk Satgas dari KPU, saya konfirmasi ke masing-masing ini kan mau lanjut atau enggak gitu kan. Kalau enggak berarti cari kandidat lain gitu Pak ya. Iya, Gitu. Boleh. Kalau Apakah bisa nanti cari dari yang muda-muda lah. Karena memang itu Pak pokoknya masyarakat setempat. ya. Dia lebih tahu Iya. peta di situ. Kita tidak mungkin penting tempat lain ke itu kan sudah bagus. Masyarakat tempat yang diserahkan dan dianggap dipercaya tinggal kita latih. Ini tujuan kita seperti itu. Jadi memang enggak kita pungkiri Pak ya. Mohon maaf lah nih Pak ya, Iya. itu diskusi ya nih. Ya, betul. iya Pak. Jadi untuk Binmas sendiri kebanyakan itu adalah usia-usia yang udah lewat dari kata produktif Pak ya, paham ya Pak ya. Ya, jadi mungkin mereka memang tidak bisa lagi tergabung pada apa itu namanya KPPS karena banyak istilahnya aplikasi segala macam. Ya. Jadi mereka namanya Pak lari ke Binmas. Nah, itu trennya sekarang nih. Itulah kekhawatiran saya sewaktu saya kasih form di sini gitu kan suruh jadi lurah. Kalau kita bentuk Satgas ini kelanjutannya bagaimana gitu kan. Tidak mungkin hanya sekedar nama-nama saja. Ya tentu kita harus lakukan pembinaan segala Ya, macam betul, pada betul. berkelanjutan. Bukan hanya sekedar seperti SK sudah selesai tidak. Tetapi harus Macam mana berkelanjutan cari dalam anggarannya? tahun. Gitu. Betul. Mungkin dia bisa jelaskan tuh Pak. Betul. Ah, Tidak apa istilahnya kalau memang ada peluang untuk kita bocorkan sedikit lah kan gitu. Silakan Pak Eri. Jadi untuk menjadi 26 Pak ya, untuk pengajian Satgas ini berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan dan desa. Ya. Jadi kalau desa ini kan Pak, misalnya pengaktifan kita misalnya ke sistem lomba keamanan lingkungan. Kita ditekankan di Permendagri 26 salah satu daripada kewajiban untuk kelurahan ataupun desa. Masalah anggaran itu bisa diperjuangkan Pak, karena kalau rekeningnya udah siap. Oh, udah Sudah siap. ada kemarin pas pembahasannya ya Pak Julia, pembahasan kita di provinsi kemarin itu melibatkan daripada kepala dinas juga lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk pelaksanaan ini sangat simpel Pak. Kedua, bisa juga misalnya kita mengajukan proposal itu bisa segala sesuatu yang memang benar secara regulasi. Proposal diajukan gitu. Nanti Bapak bisa ajukan kepada pemerintah kota. Karena memang yang nanti di SK-nya kan Pak ya, eksekusi ini kan Pak Lurahnya nih, jadi kepala Satgasnya. Saya berarti mencari anggaran Iya, itu. tapi ternyata ya tinggal inovasinya Terjadi inovasi Bapak lah ke depan. jadi nggak usah juga kita nih instrumennya cuma ngapa apa yang udah rutinitas ini terus kan kita harus improvisasi juga. Gila. Nah, itu memang ada regulasinya Pak, ada salah. Jadi nggak salah gitu kan dia dan bisa dari provinsi juga. Kedua ekonominya Pak Siap, gimana nggak? lanjut. Jadi menyikapi nih Pak, tadi ini kan ada ceritanya masyarakat miskin dari ini kan satu kegiatan kita buat berdasarkan masalah itu untuk menjadi solusi. Biasanya satu kegiatan kan ini merupakan solusi daripada suatu masalah. Memang di sini kasus tanggungannya gimana Pak? Nah itu jadi pertanyaan kami kepada Oke. BNN. Nah, Kelurahan bersih bersinar ini wajib dibentuk oleh seluruh
kelurahan. Oke, berarti kita ada yang Pak ya? Awalnya memang masing-masing kecamatan itu mengirimkan satu kelurahan Pak untuk membentuk kelurahan bersih dari narkoba. Pada tahun 2020-an itu untuk kecamatan Pontianak Barat diuruslah Palima. Oke. Alhamdulillah 2021 akhir Desember Palima sudah bentuk. Ya, setelah kelurahan bersih ini kami sudah terbentuk 6 kecamatan ini kan masing-masing kelurahan itu. Nah, jadi ada instruksi baru dari BNN minta mereka untuk membentuk seluruh kelurahan. Iya, di-SK-kan oleh wali kota. Nah, jadi untuk kelurahan bersih bersinar ini bukan hanya Palima, tapi seluruh kelurahan yang ada di kota Pontianak. Ada satu program lagi kegiatan dari BNN, intervensi berbasis masyarakat Pak. Jadi kegiatan ini salah satu program ini pasca inilah ya Pak ya, itu penanganan narkoba. Di mana Sekalbar itu bukan di kota Pontianak itu cuma Palima sebagai menerima program ini Pak. Oke. Jadi dibentuklah intervensi berbasis masyarakat. Dicari lagi itu Pak, dicari 5 agen pemulihan, dilatih, dibina sama BNN untuk mendampingi pengguna. Pengguna yang ada kemungkinan untuk bisa bertobat, kembali ke jalan yang lurus. Ini apa Pak Lurahnya? Apa karena jumlah kasus di sini atau bagaimana gitu Pak? Penentuan indikatornya nih? Penentuan indikator itu saya tanyakan ke BNN karena Palima yang zona hijau Pak. Zona hijau itu zona aman. Seharusnya kan ini dibentuk kan untuk mitigasi ya, seharusnya gitu. Kalau bahasa dari BNN itu sendiri itu supaya tidak yang hijau ini beralih ke kuning atau merah Pak. Itu Antisipasi ya. Antisipasi, jangan sampai wilayah dari Beliung, Kakak itu masuk Keluar. yang Palima. Soalnya harapannya. tapi salah apa gitu Pak. Betul. Dari ini kan jadi kita kasusnya tinggi gitu. Itu jawaban dari BNN Pak. Oke, Tapi kalau oke, sekiranya oke. jawaban yang lebih tepat dan akurat memang BNN itu sendiri. BNN. Tapi sayang sekali lagi. Udah selesai 1 tahun, gila itu udah pas. Itu dia apa tadi sifatnya tadi? Edaran apa? Instruksi. Itu Pak. Itu Program mereka itu. Instruksi kan? Tapi Tapi tadi mereka itu. instruksi dari BNN. BNN Pak. Ini amanah. Undang-undang Permendagri ini amanah. Ada disampaikan ya. Kalau BNN itu dia punya instruksi presiden, terus yang Pak BNN memang pakai kan saya relawan BNN. Ya karena memang sekali ada terus hilang gitu lah. Sayang Pak. Sayang kalau udah ada itu hilang. Ada orang Amanah ini kan berlanjut masalahnya. Mana? Banyak pendanaannya tidak perlu kan? Samanya ya. Jadi kemudian Enggak, BNN itu mereka CSK mereka CSK. jadi kreativitasnya aja. Kreativitas ya Pak ya. Jadi mungkin kami sekarang ini posisi kami ada hanya pelaksana di lapangan Pak. Kami menunggulah bagaimana instruksi Satpol PP Kota Pontianak bagaimana untuk Satlimas. Mudah-mudahan mereka segera sosialisasi ke bawah. Siap. Kalau kok bisa jangan hanya Palima, sekota Pontianak. Harusnya. Amanahnya kan semua. Kalah Pak. Jadi Pontianak itu cuma 2%, kabupaten kota lain itu rata-rata di atas 70%. Saya. Jadi Bawah yang seharusnya jadi itu ini yang Bawah satu yang kasih jadi contoh ini kan. Jadi Tapi baliknya. tapi mungkin itu pertimbangan Satlimas sendiri di bawah itu baik itu karena desa nih Pak ya. Enggak juga. Dia desa lurah juga ada. Desa maksudnya desanya yang lebih berkontribusi karena dalam penganggaran pengelolaan APBDes yang mungkin lebih Jadi enak ya mereka mengelolanya gitu Pak. Jadi kan kasus ini kan kita ambil sampel dari beberapa kabupaten kota nih, contoh kecil misalnya kota Singkawang ya. Jadi kota Singkawang itu kemarin ngajuin anggaran, jadi untuk fasilitasi servernya ada Satpol PP. Kalau di Mopawang sama juga Pak kelurahan difasilitasi Satpol PP untuk desa masing-masing karena mereka otonom beda. Betul. Jadi itu kan tinggal kolaborasi antara Karena Satpol PP Pontianak ini 29 kelurahan Pak. Bagus, dia minta ke atasnya begitu.
Jadi tinggal kolaborasi ya. Tidak berat, yang penting kita Betul. usulkan ya masalah urusan kan di Ya, atas. betul betul. Jadi intinya kami kelurahan ikut ya Pak. Betul. Apa yang menjadi arahan OPD ini, insya Allah kita siap sukseskan. Demi masyarakat kita ya Pak. Ah, itu Kan dia. untuk Nah, sebenarnya kita jangan kalah sebelum berjuang. betul. Nah, Insya Allah kita support. ya Pak ya. Ya. Ada lagi teman-teman?